Ya saudara, masih bersama saya Nofri Afandi dan juga Bang Simon dalam Bincang Sumut. Tentunya masih membahas mengenai kafe dengan konsep perpustakaan, Bang Simon. Tadi kita udah bahas mengenai awalnya Abang bisa membuat tempat ngopi sekaligus tempat baca Iya. di Spirit Books and Coffee. Dan varian kopi apa saja yang tersedia di Spirit Books and Coffee ini, Bang? Sekarang itu yang paling banyak itu kopi-kopi dari Sumatera ya, kopi-kopi Arabica dari Sumatera. Itu memang Abang sendiri yang mencari atau memang ada pemasok yang Iya, kita langsung berhubungan dengan petaninya. dengan petaninya langsung ya, Bang? Dan sampai saat ini masih Masih berhubungan. masih dan berhubungan. Masih pasok. Dan untuk peminjaman buku sendiri, Bang, tadi Abang sudah jelaskan bahwa itu menggunakan kartu member. Iya, Apakah sampai sekarang masih berlaku? masih berlaku. Masih Dan berlaku. kita tidak ada pemutihan. Kemudian, Bang. Tidak ada pemutihan. Dan saat ini ada berapa buku yang tersedia, Bang? Tadi awalnya Abang bilang ada 500 buku dan sekarang sudah berjalan sekian tahun. Sekarang sekitar 40 ribuan ya. 40.000 ribuan buku. Jauh sekali peningkatannya, Bang, dari 500 buku sekarang Iya, sudah iya. sekitar 40.000 buku. Iya, karena di awal dari tahun 2006 itu kita memang sangat gencar dalam pengadaan. Dan 40.000 buku itu memang murni Abang beli sendiri atau memang ada donasi dari kawan-kawan atau dari orang Ada lain? beberapa teman kita yang memang mendonasikan bukunya, nitipkan bukunya di situ untuk disewakan. Tapi sebagian besarnya itu memang kita beli sendiri. Berarti memang terus diupdate. Selalu, jadi setiap buku terbit, itu kita bisa melakukan pengadaan itu 2-3 kali dalam seminggu. 2-3 kali Dalam seminggu. dalam seminggu untuk membeli buku-buku baru ya, Bang, ya? Iya. Dan buku-buku yang tersedia saat ini memang asli atau memang bagaimana, Bang? Sepertinya seluruh buku itu buku original. Gitu. Original. Karena memang langsung Abang sendiri yang membeli ya? Saya yang membeli memang. Berarti memang sebanyak dari sekian banyak buku yang tersedia itu memang bisa dikatakan hampir seluruhnya buku-buku asli ya, Bang, ya? Iya. Dan apakah selama dibuka tempat baca ini banyak buku-buku yang hilang? Karena kan memang Abang hanya bermodal untuk kartu member dan juga jaminan-jaminan gitu. Jadi kalau konsep perpustakaan seperti ini, taman baca seperti ini, kehilangan buku itu memang nggak bisa kita hindari. Nah, lucunya di awal kita tahun 2006, karena kita berpikir pembaca-pembaca kita, pelanggan kita itu seperti kita, orang-orang yang menyukai buku, orang yang mencintai buku. Jadi pengawasan sangat rendah saat itu. Sangat rendah. Jadi setelah beberapa bulan pengadaan buku sudah banyak, kita lihat buku kita kok nggak bertambah. Tidak bertambah. Sementara terus Dicek, diupdate. ternyata gitu. kehilangan jauh lebih besar daripada pengadaan. Nah, semenjak saat itu kita mulai fokus pada pengawasan. Kita usahakan untuk meminimalkan kehilangan itu. Sampai saat ini ya, Bang, ya? Sampai saat ini. Dan buku-buku yang dipinjam tidak balik, itu juga banyak. Sudah diikhlaskan ya, Bang, ya? Atau Ya. masih terus dicari orang-orang yang dulu Mau meminjam? nggak mau kita ikhlaskan. Memang di awal kita cari karena kan data-data mereka ada, tapi karena pelanggan kita kebanyakan mahasiswa yang hidupnya nomaden, berpindahnya. begitu. Jadi ya Sulit lah untuk ditemukan kembali. kita ikhlaskan lah. Dan Abang mengatakan bahwa tempat ngopi ini adalah salah satu inovasi untuk meningkatkan minat baca yang semakin berkurang. Betul. Apakah kedepannya akan ada membuat inovasi baru, mengingat saat ini memang minat baca masih tetap berkurang, begitu, Bang? Jadi saya pikir minat baca itu bisa kita tumbuhkan mulai dari anak-anak. Mulai dari anak-anak. Mulai dari anak-anak. Kalau remaja sekarang kayaknya sudah Sulit ya, Bang, ya, untuk harus dibentuk. usahanya harus jauh lebih keras lagi. Jadi saya ada semacam rencana untuk membuat sebuah ruangan khusus untuk anak. Jadi ruangan itu hanya akan berisi buku-buku anak. Dan itu akan kita berikan free. Free, tanpa ada untuk peminjaman Untuk peminjaman juga free, selama itu yang minjam anak-anak. anak-anak. Dan itu akan dibuka dalam jangka berapa tahun kira-kira, Bang? Saya sih berharap tahun ini bisa. Tahun Tapi ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan akan segera dibukalah inovasi baru Bang Simon ini untuk terus meningkatkan minat baca dari anak-anak, karena memang untuk sudah umur Ya, dewasa saat ini sudah saya, sulit ya, Bang, ya? saya rindu ada orang-orang yang seperti saya dan teman-teman yang benar-benar menyukai buku. Jadi nggak membaca buku pun asal megang buku udah senang. Baik, mungkin Bang Simon bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih harapan Bang Simon mengenai berkurangnya minat baca saat ini? Sebenarnya nggak bisa dihindari. Kemajuan teknologi sekarang itu sudah memang udah menggeser minat. Ya, sudah mulai menggeser minat. Tapi lagi-lagi itulah kerinduan saya.
Buku itu sahabat. Buku itu sahabat. Cobalah cintai buku. Kalian akan tahu gimana enaknya buku. Baik Bang Simon, itulah pesan-pesan Bang Simon kepada pemirsa di rumah agar kembalilah untuk menyentuh buku-buku menjadi seorang yang antusias dengan membaca ya Bang ya. Ya, Oke Bang Simon, mungkin Bang Simon bisa memberitahu kepada penonton di rumah bagaimana sih cara jika ingin mendonasikan buku-buku ke Spirit Books, caranya bagaimana Bang? kalau ada teman-teman yang memiliki kelebihan buku dan ingin mendonasikannya ke Taman Bacaan Spirit, bisa langsung datang ke alamat kita di Jalan Jaming Ginting, Komplek Ramen nomor 24, atau bisa menghubungi saya di 0812 6566 147. Baik Bang Simon. Bang Simon, terima kasih atas waktunya sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan minat baca. Semoga nantinya kita dapat menyadarkan kembali pentingnya membaca sampai era saat ini dan pastinya sampai kapanpun kita harus tetap membaca ya Bang Simon ya. Ya baik saudara, itu tadi pembahasan kita mengenai kafe perpustakaan, apakah bisa meningkatkan minat baca, dan tadi sudah kita ulas bersama Bang Art dan Simon Simanjuntak, dan saya Nofriya Fandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Bincang Sumut hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.